Baik, kita mulai sekarang pembuatan praktikum 7, yaitu akses data pada database SQLite. Projectnya yang kita gunakan masih project yang kemarin tentang task ya, yang bottom navigation. Nah, ini kalau saya jalankan, nah ya muncul aplikasi ini, kemudian ini tasknya, dan kalau kita klik dia akan muncul seperti ini. Oke, nah sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengakses atau menggunakan database SQLite menggunakan library namanya Active Record. Nah, ini Anda ketik aja di sini Active Android. Nah, inilah library yang akan kita gunakan ya. Bagaimana cara menggunakannya? Anda lihat di Getting Started. Ya, di sini di Getting Started. Lihat, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita import atau kita install dulu menggunakan Gradle. Ini ada repository-nya, Anda copy, Anda buka Gradle, nah, paste di sini. Ini repository-nya, kemudian kita install. Ini saya copy ya, taruh di sini. Ini compile-nya dicoret, kita ganti dengan implementation. Ya, setelah itu dia kita sync. Mana sync? Saya tutup dulu. Ya, sync. Anda klik sync, nah, maka dia akan menginstal. Oke, sudah. Dia sudah sync. Kalau sudah, maka kita siap menggunakan Active Android. Yang pertama kita buka manifest. Nah, di sini nih tambahkan ini name. Name-nya kita ikuti arahan atau petunjuk dari si Active Android. Ini kita copy name-nya ya, application name-nya pasang di sini. Oke, terus di sini kita buat metadata AADB name, AADB version. Nah, ini kita copy atau boleh juga diketik sendiri. Di sini metadata name-nya adalah AADB name, value-nya task ya, task DB misalnya. Terus metadata name-nya adalah AADB version, value-nya 1. Oke. Nah, selanjutnya kita buat model. Nah, ini kita buat model, creating database model. Kita kan sudah punya model ya. Model itu di task ini kan model nih. Nah, ini kita sedikit modify, kita tambahkan anotasi-anotasi seperti ini. Table name task ya, tambahkan di sini di atas. Table anotasi pakai Akeong. Table name-nya adalah task. Terus extend model, kita extend dari model Active Android.
Nah, di sini ada ID. ID ini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena ID itu nanti akan di-generate otomatis oleh si aktif Android. Oke, ya. Kalau sudah, lalu kita berikan anotasi kolom. Nah, di sini kalau title ya kita kasih kolom aktif Android annotation. Name-nya adalah title. Itu title. Lalu description, date, status, priority, note, dan complete date. Ini kita masukkan ke sini. Ini ganti C-nya huruf besar. Ini note-nya masukkan ke sini, ganti dengan note, gitu ya. Ini priority masukkan ke sini jadi priority. Status masukkan sini S-nya jadi status. Terus ini date masukkan sini jadi date. Nah, ini ID-nya kita hapus. Lihat, ketika Anda menghapus ID, berapa konsekuensi yang harus dilakukan. Ini dihapus semua ya, karena ID itu hilang, kita udah nggak perlu ID lagi. Terus selain itu di data source juga pasti akan merah kan, karena nggak ada ID. Ini hapus ID-nya semua. Ini sampai 14, bisa banyak-banyak lah. Misalnya saya buat 7 aja. Nah, ini kita hapus ID-nya, kita hapus, hapus, push. Nah, nantinya tas ini sudah tidak kita perlukan lagi, kecuali nanti untuk dummy lah kita simpan ke dalam si SQLite-nya. Oke. Nah, sampai sini coba kita jalankan, apakah dia masih berjalan dengan normal. Masih ya, dia masih berjalan dengan normal, tapi dia masih menggunakan data yang ada di dalam data source, data statis. Nah, sekarang yang ada di data source ini ya, init ini, inisialisasi ini, si task list ini sekarang kita simpan ke dalam SQLite. Caranya di sini task list kita simpan cara gini, for, kita looping ya, task titik 2 task list. Nah, tasknya kita save. Ya, kita save. Nah, dengan cara memanggil save ini, itu otomatis dia akan masuk ke dalam database. Tapi di sini kita cek kalau misalnya di database-nya belum ada, baru ini kita masukkan. Kalau sudah ada, jangan kita masukkan lagi. Nantinya ini kan akan kita hapus ya, tidak kita gunakan lagi. Oke, kemudian ya, untuk get task list, kita tidak lagi mereturn dari si task list ini, tetapi kita ambil dari database. Caranya gimana? Caranya gini. Kita buatkan sebuah list ya, list task. List sama dengan nih, caranya gini, new, kita ambil dari database, select Android ya, from, kelasnya apa, kelasnya adalah task titik kelas, terus execute. Nah, ketika di execute, dia akan menghasilkan data dalam bentuk list. Nah, list inilah yang akan kita return. Nah, hal yang sama kita lakukan di sini. Nah, ini tidak lagi kita gunakan ini.
ya. Karena di sini kita bisa gunakan where. Ini where-nya apa? Where-nya lihat di sini task status ya, berarti kita sebutkan di sini task status sama dengan tanda tanya, terus di sini status. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di sini. Di sini bukan task status tapi task priority. Ini priority. Yang jelas, yang penting ininya harus sama dengan ini. Ya, status priority. Oh, bukan task. Namanya priority dan status saja ya. Nah, jangan salah nih. Berarti di sini priority aja, nggak ada tasnya, dan di sini juga harus status saja. Status sama dengan status dan priority sama dengan priority. Oke. Nah, untuk pertama kalinya di sini di tab active fragment di sini kan dia manggil data source init ya, ya kan? Nah, di sini kita cek nih list task list sama dengan new select from task titik class titik execute. Nah, kita cek if list titik size sama dengan 0, baru dia inisialisasi. Tapi kalau dia sudah lebih dari 0, nggak perlu. Jadi kan dia nggak menginit terus menerus ya. Nanti ya kita hapus lah itu. Kita gunakan yang data di input dari activity. Oke, coba kita jalanin. Oh ya, kita perlu mendaftarkan si model sini. Metadata name-nya adalah AA model. AA model ya, value-nya ini kita masih mengikuti petunjuk dari si Active Android ya. Nah, di sini kan kalau kita membuat sebuah model maka harus menambahkan di dalam metadatanya nih AA models pakai S lagi. Ada kurang S aja biasanya error dia. Terus kita sebutkan nih my apa model item. Nah, ini sebutkan. Karena model kita ada di sini, ini model kita nih. Maka ini harus kita sebutkan nih. Sebutkan di mana di sini. Tulis nih, jangan sampai lupa. Terus di sini nama kelasnya apa? Kelasnya adalah kelas task. Nih, kelas task. Ini alamat path-nya lengkap ya. Example button navigation model titik task. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke. Sekarang kita buka task. Nah, muncul ya. Ini sudah tidak lagi menggunakan data statis. Ini sudah menggunakan SQLite. Ya, dia sudah tidak lagi menggunakan data statis. Oke. Ada 7 di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang ketika dia diklik, nah ini kan masih mengakses dari data source ya. Nah, berikutnya kita tidak lagi mengakses dari data source. Nih lihat. Di kelas task activity ketika dia diklik, mana sih tab active fragment. Nah, di sini ketika dia diklik
dia kan mengambil berdasarkan posisi kan dari data source get task list. Ini kita ganti nih, kita tidak lagi menggunakan data source tapi langsung kita ambil dari SQLite. Caranya gimana? Caranya gini, di sini memang kita masih menggunakan task list ya, bukan task list yang kita gunakan di sini, tapi get position. Ini kan yang dilempar adalah si position ya. Yang dilempar adalah position. Kita ganti yang dilempar seharusnya bukan position tetapi ID. Gimana caranya? Caranya kita buka adapter. Ini task adapter. Task adapter itu kan dia mengambil berdasarkan get adapter position kan. Ini adapter positionnya kan dilempar kan? Ya, dilempar kan? Nah di sini kita ambil ID-nya. Caranya gimana? Caranya di sini kita di sini ada task list. Bisa nggak sih di sini kita ambil task list? Oh bisa tuh. Kita ambil task di sini. Task sama dengan task list titik get position, get adapter position. Ini kita ambil. Oke, dapatlah di sini kan task list, dapatlah task. Tasknya di sini kita panggil get ID. Nah, get ID di sini tipenya long. Jadi di sini harus kita ganti dengan tipe long. Ya, kita ganti dengan tipe long. Oke, berarti di sini bukan position tetapi task ID. Nah, kalau di sini kita ganti long, maka di sini pun pasti akan error karena di sini masih integer. Nih, ini kita ganti dengan long. Sini juga positionnya get ini sini harusnya integer. Nah, kita tidak lagi menggunakan ini. Karena yang kita ambil adalah ID-nya. Langsung aja di sini task ID. Ya, task ID. Nah, task ID-nya ini kita masukkan ke sini. Ya, ini kita hapus. Tidak perlu lagi ini. Ini juga nih. Ini nggak perlu saya hapus ya. Oke, kita hanya butuh ini. Nah, posisinya kita ganti dengan task ID yaitu long. Ini put extra. Ini kita ganti dengan task ID. Oke, perhatikan nih di sini nih. Ini agak butuh ya, pemahaman lah, agak tricky di sini. Di sini kita ganti dengan task ID, ini task ID. Nah, lalu di task activity kita samakan. Ini task ID, maka ini pun harus task ID. Nah, di sini get in. Karena di sini yang kita lempar adalah long. Ini kan tipenya long. Maka di sini pun harus kita ganti dengan get long extra. Get long extra. Nah, get long extra. Nah, ini get intent, get long extra. Di sini kita ganti dengan long. Di sini namanya task ID. Oke. Nah, tasknya kita tidak lagi ngambil dari data source, tapi ngambil dari SQLite. New select kayak gini from task titik class where ID sama dengan tanda tanya. Sini task ID terus execute single. Oke. Lalu di sini saya menggunakan data binding ya. Kita udah pakai data binding ya? Udah ya, oke. Berarti saya kira, saya takutnya saya belum di video sebelumnya belum pakai data binding. Tasknya kita masukkan ke dalam binding. Oke ya. Oke. Coba sekarang kita jalankan.
Oke, ini tas, saya klik, nah muncul, ya kan? Dia sudah tidak lagi berdasarkan position, tetapi sudah berdasarkan ID-nya. Nah sekarang apa lagi nih? Simpan. Jadi ketika diklik simpan, dia akan berubah, ya, yang ada di dalam database-nya. Bener nggak dia bisa berubah? Oke, sekarang kita bisa lakukan proses simpan. Simpan ini di dalam tas activity, kan kita sudah buatkan button ya. Button ini button warnanya kok abu-abu ya. Bisa kita ganti ini buttonnya menggunakan warna yang lebih apa? Ya, hijau atau apa? Warna apa sih yang cocok? Warna apa nih? Background, colornya primary. Hah? Jangan. Apa ya? Green. Android color holo green light. Gini. Holo green. Enggak ada holo green. Holo green dark. Why? For color, text color white. White itu FFF. Terus kita kasih margin. Margin horizontal 5 dp. Dah, nggak apa gini ya. Nanti Anda kreasi sendirilah. Nah, di sini saya kasih ID. ID-nya adalah button save. Nah, button save. Button save-nya kita sini ada aktivitas binding. Ada di dalam data binding ya. Kalau di data binding di sini berarti kita bisa akses nih. Binding button save set on click listener ya, listenernya kita buat alt enter create local variable listener. Salah, lokal. Alt enter create field listener info activity. View on click listener. Aduh, nggak begini. Sini aja ya kita buat nih. Listener sama dengan new. Nah, di sini on click. Ketika dia klik, dia akan menyimpan. Terus kalau dia menyimpan di activity task, nah, coba perhatikan. Yang bisa dirubah itu kan nggak semua kan? Yang bisa dirubah itu title, deskripsi, date. Status bisa dirubah nggak? Status aktif harusnya nggak bisa dirubah nih ya. Status nggak bisa dirubah berarti statusnya kita ganti editable-nya false. Editable-nya false itu berarti dia nggak bisa dirubah. Oh ini kok ini salah. Bukan ini tapi edit text-nya nih. Nah ini editable-nya kita set false. Jadi dia nggak bisa dirubah dia. Hati. Terus priority, priority bisa dirubah nggak? Bisa ya? Priority bisa dirubah. Oke, sini priority-nya bisa dirubah. Nah, complete date nggak bisa dirubah. Complete date nggak bisa dirubah. Ini editable-nya kita set false. Status nggak bisa dirubah. Date bisa dirubah. Ya. Oke, yang bisa dirubah kayak title di sini. Sini kasih sama dengan description juga di sini kasih sama dengan date kasih sama dengan terus
Oh, jangan. Kita jangan pakai cara ini dulu deh. Takutnya nanti tanggal itu nggak sesuai. Description, title. Oke. Nah, pada saat dia disimpan, sini kita buatin fungsi lah, populate object. Create method populate object task activity. Nah, di sini berarti si task ini kita keluarin. Taruhin di sini. Private task. Ini kita ganti, kita hapus. Private task. Nah, tasknya titik set title binding get text task title titik get text to string. Nah, terus set description nih text task description get text to string. Terus task tanggal set date. Nah, kalau date ini kan harus tanggal nih. Nah, ini kalau date tanggal berarti kita harus buatkan tanggal. Tapi ya mau nggak mau kita harus buat yang namanya simple date format. Df sama dengan new simple date format. Date formatnya itu kita masukkan e, dd, mmm, yyyy, h.2 mm. Nih tahu kan? E itu hari, D itu tanggal, mmm itu bulan, yyyy itu adalah tahun, h itu jam, dan mm itu adalah menit. Nah, df-nya kita parse di sini. Nah, kita buat fungsi lah. Private date get date get task date. Return df parse position, parse string source. Dia akan mencoba parse dari binding text task date get text to string. Parse ini unhandle exam Java text parse exception. Kita handle and exception surround try with try catch. Kita gunakan try catch. Kalau error kita return null. Nah, set date get task date. Terus task titik set node binding titik text node get text to string. Apa lagi tuh yang harus dirubah? Status enggak. Udah ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 yang bisa dirubah. Priority perlu nggak di priority? Perlu ya? Oh, priority karena dia adalah pilihan. Priority itu kan ada high, ada command, ada low kan? Harusnya jangan teks ya. Idealnya itu dia adalah sebuah drop down nggak? Drop down ya.
Pernah buat nggak combo box kayak gitu? Belum. Oke, coba sekarang kita buat combo box. Combo box itu berarti di sini harus kita, oh nggak ada ya. Di sini berarti activity, description, date, priority. Nah ini priority nih. Ini prioritinya nih kita hapus. Saya mau menggunakan spinner. Spinner ini apa ya? Jangan match parent. Ya sementara match parent lah. Match parent di sini wrap content, terus di sini. Spinner kasih ID. ID-nya adalah task priority. Oke. Nah, lihat nih. Kita buat apa namanya? Kontennya itu di string. String ini kita buat gini. String array. Name-nya apa ya? Priorities gitu lah. Priorities, di sini kasih item. Itemnya apa aja? Height ya. Height 3 kan? Common dan low. Oke. Terus stringnya kita tutup. Balik lagi ke task activity. Nah, sini nih. Kita kembali ke sini, task activity. Sini kita buatkan binding, salah. Kita buat adapter. Array adapter sini char sequence adapter sama dengan array adapter from resource. Lihat, from resource. Nah, from resource. From resource sini rest in. Tuh, mouse-nya dia nggak muncul ini ya, saya juga nggak hafal. Kita lihat aja nih. Static array adapter from resource. Pertama konteks, terus array rest-nya, terus layout-nya. Nah, berarti di sini yang pertama kita panggil get context. Bukan get context karena task activity itu adalah sebuah activity, jadi this aja cukup. This gitu ya. Terus ID-nya R array titik, namanya tadi priorities kan. Terus layout-nya. Nah, layout-nya ini Android R titik layout titik simple drop down item satu line, bukan simple spinner drop down item nih. Nah, gitu ya. Terus salah. Nah, gitu. Terus setelah itu adapternya kita masukkan ke spinner binding titik task priority titik set adapter ada lagi adapter titik set drop down view resource notify set notify. Ada satu lagi apa gitu, saya lupa. Task priority apa ya?
Ya. Oh, ini set adapter. Apa lagi ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Ini saya lupa nih, apa yang kurang nih? Adapter set drop down theme in resource notification. Add all get drop down view. Oke, coba kita jalankan dulu, dia muncul nggak sih? Nah, nih muncul tuh ya. Kayak gini nih, drop down nih. Kelihatan nggak? Ada high, common, low gitu ya. Tuh. Jadi prioritinya itu bukan lagi dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk pilihan kayak gini. Ini drop down. Oke, kemudian apa ya? Apa lagi nih? Ini tuh dia high ya, dia high. Terus kalau ini, oh masih high terus ya? Oh ya, kita belum berikan apa namanya, pas activity yang di sini nih, spinner. Height 012.
Nah, udah ya. Jadi kalau orange common, nah dia berubah menjadi common kan? Terus kalau dia high merah, tuh dia high. Oke, ini kalau hijau dia low. Oke. Nah, sekarang untuk tanggal. Tanggal masa diketik? Tanggal harusnya pakai hah? Drop down pakai apa? Pop up dialog gitu ya. Kalender. Oke, sekarang kita ganti dengan kalender. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kalender nih. Edit text ini. Ya kan? Kita ganti, kita rubah dia menjadi focusable false. Jadi ini nggak bisa difokus. Terus ketika dia diklik, ya, ketika dia diklik sini nih, enggak, perhatikan di sini di binding text task date ya, sini set on click listener task date click listener. Nah, di sini kita buat mana ya? Inilah private view on click listener sama dengan new. Nah, ketika dia diklik, nih cara buatnya gini. Kita panggil date picker, date picker DP gitu ya, sama dengan new date picker. Date picker dialog, sorry salah. Date picker dialog DPL DPD DP aja lah, DP sama dengan new date picker dialog. Nah, lihat, saya nggak hafal propertinya, kita buka aja nih. Pertama konteks, terus listener, lihat konteks on date listener, date set listener, dan int. Nah, int itu apa? Lihat nih. Kalau Anda bingung tanya aja. Sini saya buat sebuah objek namanya kalender ya, kalender past date sama dengan kalender titik get instance. Nah, past date ini yang pertama adalah this. Ini this. Terus di sini butuh listener. Nah, di sini ntar dulu saya buat dulu past date get kalender titik apa dulu, year atau year dulu deh kalau nggak salah, year year. Terus di sini month. Yang terakhir adalah day of month. Nah, ini day of month. Apa dia bilang nih? Context is almost with on click listener. Oke. On click listener di sini berarti kita buatkan gini. New date picker on date listener. Nah, kayak gini. Oh, masih merah nih. Ini expected actual parameters argument, view in year, month, dan day of month. New date picker dialog. Kenapa ini si merah nih?
Private ticker dialog titik on that set listener oh, lihat, sorry, ini kita nggak bisa pakai this. Kenapa nggak bisa pakai this? Karena dia ada di dalam on click listener ya. Jadi ini kita ganti dengan gini, task priority, task activity, titik this. Nah, kalau gini bisa. Karena kalau kita hanya menggunakan this, itu dianggap dia adalah ini on click listener. Ini task date click listener. Ini show ya. Nah, ketika dia di on dataset, nah di sini harus kita update nih. Kita harus update ke binding tag task date set text. Yang pertama di sini adalah apa ya? Gini aja deh. df titik format. Nah, df titik format. df titik format task date titik get time. Nah, gitu. Ya, df titik format task date get time. Oke. Nah, tapi di sini di task date to string ya, task date to string ini kita tidak bisa berikan ini di sini. Jadi saya berikannya di sini. Ketika si binding ini text task date set text df format task titik get date. Nah, ayo coba kita lihat, ayo kita jalankan. Nih, sekarang kalau kita klik di sini, ya klik, nah dia muncul kalender begini. Ini tanggal 13 sekarang ya, tanggal 14, ya, oke. Nah dia kan berubah kan? Kok nggak berubah? Saya ganti tanggal 15, oke. Klik. Tuh, kok nggak berubah? Harus berubah dong. Apa nih salah nih? Binding text task date format task date. Oh salah nih, harusnya bukan task date tapi dari, oh bener task date ya. Oh kita belum update, harusnya kita update di sini task date set kalender titik year di sini dengan year. Kita update dulu si kalendernya. Ini month
Ini dengan month. Nah, di sini day of month dengan day of month. Nah, baru sekarang dia bisa ngupdate. Nih, coba lihat. Nih, kalau saya ganti, klik, ya, tanggal 15, oke. Tuh, berubah kan? Jadi tanggal 5. Lah, sini kalau saya ganti dengan tanggal 5, oke. Tanggal 5 November 2019. Nah, kalau mau geser bulan ini kan, kalau geser tahun ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa lakukan proses simpan. Nah, tapi kita lihat dulu di populate object ya, task set not binding, task not setting dan seterusnya. Nah, terus kita buat simpan. Oh, di sini simpan ya. Kita cek dulu. If binding text task date, bukan task date, salah. Text task title get text to string equals kosong. Kita validasi. Kalau task title-nya kosong, kita apain? Kita munculin pesan aja ya, toas make text task activity this title harus diisi ya. Terus toas titik short titik show. Nah, gitu. Atau ini bisa kita letakkan di bawah. Nggak salah, sini aja. Nah, terus di sini kita else setelah text title apa lagi? Description. Nah, description sini deskripsi harus diisi. Terus tanggal. Kalau tanggal validasinya gini. Oke, task date sama dengan 0, maka tanggal tidak valid gitu ya. Valid. Oke. Dah. Else, nah baru simpan. Task titik save. Kalau dia save, maka dia finish. Kalau finish, dia akan kembali ke mana? Ke aktivitasnya. Oke, coba kita lihat. Jalankan. Oke. Nih, lihat nih, print tugas. Di sini saya ganti nih print tugas praktikum yang ke-6. Ya. Oke, terus saya simpan. Klik. Nah, dia akan kembali ke tas sebelumnya. Tapi lihat di sini dia nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena belum kita refresh. Tapi kalau kita buka lagi, dia udah berubah tuh sebetulnya. Cuma memang di sininya belum ke refresh. Nah, sini tuh sudah berubah kan, yang ke-6 kan? Nah, lihat di sini. Terus di sini ke-6. Nah, terus misalnya ini tugas fotokopi presentasi apa ya? Misalnya kita ganti kelompok gitu ya. Kelompok kita save.
Belum berubah kan? Kalau kita buka lagi, berubah nih. Belum, yang ini. Kalau atau karena dia nggak muat ya, karena dia one line, single line, satu baris, kelompoknya nggak muat. Kalau ini masih muat. Oke, ya, saya kira sampai di sini. Intinya sekarang kita summary untuk membuat sebuah database SQLite di Android menggunakan Active Android. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah di Gradle-nya kita install. Caranya repositorinya kita pasang. Ini dari mana? Dari situsnya Active Android ya. Terus kita pasang implementasi di sini Michael Pardo Active Android 3.1 snapshot. Oke, kalau sudah di sini kita pasang nih name-nya com Active Android app application. Terus di sini kita sebutkan metadata AADB name-nya apa. Di sini saya contohkan adalah taskdb. Terus versionnya AADB version 1. Model ini yang kita jadikan table di dalam database Active Android-nya, SQLite-nya. Di sini kita hanya punya satu model, nanti Anda bisa tambahkan sendiri. Task. Modelnya kita berikan anotasi, table name-nya apa, kolomnya apa, sesuai dengan kolom yang ada pada properti. Ya, ID-nya kita hapus karena ID itu digenerate langsung oleh si Active Android. Tipe data ID-nya adalah long. Oke ya. Kalau sudah, nah di sini kita modifikasi untuk task activity-nya, kita ganti si priority itu menjadi combo box atau spinner ya, kita gunakan spinner dan kita berikan fungsi untuk date picker dialog, date picker ya, date pickernya. Jadi kalau diklik dia akan muncul tanggal dalam bentuk dialog. Oke, terus ini priority juga kita rubah menjadi spinner ya, dan kita berikan listener untuk save ya, kita buatkan listener untuk button save. Save-nya hanya cukup panggil task titik save, panggil finish, maka dia akan menutup kembali ke list activity, list task pada tab fragment. Oke, kira seperti itu. Ini saya stop dulu.